Hai, seorang ibu di Meksiko memberanikan diri untuk mendatangi para partel narkoboy. Anak perempuannya diculik dan ketua partel narkoboy meminta tebusan uang apabila ingin anaknya bebas. Uang tebusan pun diberikan, namun anaknya tidak pernah dilepaskan. Beberapa tahun kemudian, anaknya dikabarkan sudah meninggal di tangan partel narkoboy. Sempat melapor ke polisi, namun laporan tidak ditangani dengan serius. Penyelidikan lambat, minim hasil, dan nyaris stagnan. Melihat keadilan tidak berpihak kepadanya, sang ibu mengambil resiko mencari dan mendatangi markas para partel narkoboy sendiri. Namun sayang, perjuangannya berhenti karena dia didor oleh orang asing yang diduga kuat, orang yang sama yang telah menghabisi anaknya. Nama ibu ini Miriam Rodriguez Martinez. Di video ini kita akan melihat perjuangan keras dan air mata seorang ibu yang ingin membalas dendam atas kematian anaknya. Bersama Black Corner, stabilkan posisi kalian. San Fernando, sebuah kota kecil di negara bagian Tamaulipas, Meksiko. Di peta, tempat ini terlihat biasa saja, tak berbeda dengan ratusan kota kecil lainnya. Namun bagi ribuan keluarga, San Fernando adalah simbol kehilangan, tempat di mana orang menghilang dan tak pernah kembali. Dalam 10 tahun terakhir, puluhan ribu warga Meksiko dinyatakan hilang, tanpa jasad, tanpa kabar, dan tanpa kepastian. Beberapa diculik, sebagian dibunbun, dan banyak yang tak pernah diketahui nasibnya. Di wilayah ini hukum seringkali tak berfungsi. Polisi takut, jaksa diam, dan partel narkoboy menguasai segalanya. Mereka menentukan siapa yang hidup dan siapa yang lenyap dari dunia. Namun di tengah ketakutan itu, muncul seorang perempuan biasa. Bukan polisi, bukan tentara, bukan juga seorang penyelidik profesional. Ia hanyalah seorang ibu rumah tangga. Namanya Miriam Rodriguez Martinez. Ia tidak membawa senjata berat, tidak memiliki kekuasaan, juga tidak dilindungi oleh negara. Yang ia miliki hanya satu hal, cinta seorang ibu kepada anaknya. Ketika putrinya diculik dan kemudian dibunbun oleh partel narkoboy, Miriam tidak menerima jawaban tidak tahu dari polisi. Ia tidak menerima kalimat "kami sedang menyelidiki" dan ia menolak untuk melupakan. Alih-alih menyerah, Miriam melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun sebelumnya. Ia memburu para partel narkoboy satu persatu. Ia menyamar, menggunakan identitas palsu, mendatangi rumah anggota partel, berbicara langsung dengan para partel narkoboy. Selama bertahun-tahun, seorang ibu melawan organisasi kriminal paling berbahaya di Meksiko dan ia berhasil. Lebih dari 10 pelaku ditangkap berkat penyelidikan pribadinya, namun keberanian itu memiliki harga yang sangat mahal. Tepat pada tanggal 10 Mei 2017, di Hari Ibu Nasional di Meksiko, Miriam Rodriguez didor di depan rumahnya sendiri. Ia tidak mati sebagai korban biasa. Ia mati karena berani melawan. Ia mati karena mencari kebenaran. Dan ia mati karena menolak diam. Ini bukan hanya kisah tentang kejahatan. Ini bukan hanya kisah tentang partel narkoboy. Ini adalah kisah tentang seorang ibu yang berdiri sendirian melawan sistem yang gagal. Inilah kisah Miriam Rodriguez Martinez, seorang ibu yang berubah menjadi pemburu kebenaran. Untuk memahami siapa Miriam Rodriguez Martinez, kita harus memahami tempat di mana ia hidup. Karena di Meksiko, kejahatan bukanlah pengecualian. Ia adalah rutinitas. Meksiko telah lama terjebak dalam perang yang tak pernah diumumkan secara resmi. Perang antara pemerintah dan partel narkoboy. Partel bukan sekedar kelompok kriminal. Mereka adalah organisasi bersenjata, memiliki tentara sendiri, memiliki intelijen sendiri, bahkan memiliki wilayah kekuasaan. Di beberapa daerah, partel narkoboy lebih berkuasa daripada negara. Mereka memungut pajak, menentukan jam malam, mengatur siapa saja yang boleh lewat, dan siapa yang tidak akan pernah terlihat lagi. Salah satu wilayah paling berbahaya adalah negara bagian Tamaulipas. Daerah perbatasan langsung dengan Amerika Serikat, wilayah strategis,
Dan karena itu, wilayah berdarah. Disinilah berdiri kota kecil bernama San Fernando, sebuah kota pertanian yang tampak damai di siang hari. Namun ketika matahari terbenam, ketakutan mulai mengambil alih. Pada tahun-tahun itu, San Fernando berada di bawah kendali partel narkoboy paling brutal dalam sejarah Meksiko. Namanya Los Zetas. Berbeda dari partel lain, Los Zetas dibentuk oleh mantan pasukan elit militer. Mereka terlatih, disiplin, dan sangat kejam. Mereka tidak hanya menjual narkoboy, mereka menculik, menyiksa, memeras, dan membunbun sebagai pesan kekuasaan. Pada tahun 2010 dan 2011, dunia dikejutkan oleh penemuan mengerikan di sekitar San Fernando. Lebih dari 190 jenazah ditemukan dalam kuburan massal. Sebagian adalah imigran, sebagian warga lokal, dan sebagian bahkan tidak pernah teridentifikasi. Mereka diculik dari bus, dihentikan di jalan, dipaksa turun, dan kemudian menghilang selamanya. San Fernando berubah menjadi simbol nasional, kota kematian. Di tempat ini, orang belajar satu hal penting. Jangan bertanya terlalu banyak, jangan melihat terlalu lama, dan jangan pernah melapor ke polisi. Karena di banyak kasus, polisi tidak bisa dibedakan dari anggota partel narkoboy itu sendiri. Sebagian aparat disuap, sebagian diancam, dan sebagian memilih diam agar tetap hidup. Akibatnya, keluarga korban sering menerima jawaban yang sama. Kami sedang menyelidiki, atau belum ada informasi, atau tunggu saja. Namun menunggu di Meksiko bisa berarti satu hal, tidak pernah mendapatkan apapun. Ribuan laporan orang hilang menumpuk, nama demi nama tertulis di kertas, namun tidak pernah ditindaklanjuti. Bagi negara, mereka hanyalah statistik, namun bagi keluarga, mereka adalah anak, ibu, ayah, saudara. Di tengah situasi inilah, seorang ibu bernama Miriam Rodriguez Martinez membesarkan anak-anaknya. Ia tahu kotanya berbahaya. Ia tahu resiko hidup di sana. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa suatu hari bahaya itu akan masuk ke dalam rumahnya sendiri. Bagi Miriam, partel narkoboy hanyalah sesuatu yang didengar dari berita. Sampai akhirnya mereka mengambil hal paling berharga dalam hidupnya. Tepat pada tahun 2012, putrinya yang bernama Karen Alejandra Salinas Rodriguez tidak pernah pulang ke rumah. Dan sejak hari itu, hidup Miriam tidak pernah sama lagi. Sebelum namanya dikenal dunia, Karen Alejandra Salinas Rodriguez hanyalah seorang gadis muda biasa. Dia bukan siapa-siapa, bukan aktivis, bukan pula selebritis. Ia hanya seorang anak perempuan yang sangat-sangat dicintai oleh ibunya. Karen dikenal sebagai pribadi yang ceria. Ia senang berbicara, mudah berteman, dan selalu pulang ke rumah dengan cerita baru. Bagi Miriam, Karen bukan hanya anak. Ia adalah sahabat, tempat berbagi, tempat bercanda, dan alasan hidup. Tepat pada tahun 2012, Karen telah beranjak dewasa. Ia memiliki rencana masa depan. Ia bekerja, ingin membantu keluarga. Karen keluar dari San Fernando suatu hari nanti. Dan namun pada tahun itu pula, kota mereka sedang berada dalam masa paling gelap. Penculikan meningkat drastis. Perempuan muda menjadi target utama. Setiap keluarga hidup dalam kewaspadaan. Telepon yang berdering tiba-tiba bisa berarti kabar buruk. Dan pada suatu hari, telepon itu benar-benar berdering. Karen tidak pulang ke rumah. Awalnya sang ibu Miriam berpikir putrinya hanya terlambat. Namun jam berlalu, malam pun datang. Dan Karen tak kunjung muncul. Ketika Miriam mencoba menghubunginya, telepon Karen tidak aktif. Keesokan harinya, keluarga menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Suara di seberang terdengar dingin, tanpa emosi. Mereka punya anakmu. Penculik meminta uang tebusan. Jumlahnya sangat besar. Lebih besar dari yang bisa dibayangkan keluarga sederhana seperti Miriam. Namun bagi seorang ibu, uang tidak lagi berarti apa-apa. Yang penting hanya satu, anaknya hidup. Miriam menjual barang-barang di rumah, meminjam dari kerabat, menggadaikan apapun yang bisa digadaikan. Dan beberapa hari kemudian, uang tebusan diserahkan sesuai instruksi. Tanpa polisi, tanpa pengawalan, dan tanpa jaminan apapun. Penculik berjanji Karen akan dilepaskan. Miriam menunggu berjam-jam, berhari-hari, namun Karen tidak pernah kembali. Telepon yang dulunya aktif, kini benar-benar menghilang.
Nomor penculik tak bisa dihubungi dan keheningan mulai terasa menakutkan. Miriam melapor ke polisi. Namun jawabannya sama seperti ribuan keluarga lain. Kami akan menyelidiki. Hari berubah minggu, minggu pun berubah bulan. Tanpa kabar, tanpa perkembangan, dan tanpa kepastian. Bagi pihak berwenang, kasus Karen hanyalah satu dari ribuan. Namun bagi Miriam, setiap menit tanpa kabar adalah siksaan. Ia mulai mencari sendiri, mendatangi rumah sakit, penjara, kamar mayat, atau kuburan yang tanpa nama. Setiap jenazah tak dikenal ia lihat dengan tangan gemetar. Takut mengenali wajah anaknya. Takut namun juga berharap. 2 tahun pun berlalu. Hingga akhirnya pada tahun 2014, sebuah panggilan datang. Polisi menemukan kuburan rahasia. Di dalamnya terdapat beberapa jenazah perempuan muda. Melalui tes forensik, satu nama terkonfirmasi, Karen Alejandra Salinas Rodriguez. Putrinya telah dibun-bun oleh partel narkoboy. Tidak ada rincian resmi tentang bagaimana, tidak ada kronologi lengkap. Hanya satu kesimpulan dingin, Karen tidak selamat. Bagi Miriam, dunia runtuh seketika. Namun kesedihan itu tidak berubah menjadi keputusasaan. Ia berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih berbahaya, kemarahan. Tetapi bukan kemarahan yang membabi buta, bukan dendam tanpa arah, melainkan kemarahan yang perlahan membentuk tekad. Miriam bertanya kepada polisi, siapa yang melakukannya? Tidak ada jawaban, dan ia bertanya lagi, siapa yang menculiknya? Dan tidak ada jawaban juga. Saat itulah Miriam menyadari sesuatu. Jika ia menunggu negara bekerja, para pelakunya itu akan hidup bebas selamanya. Dan pada titik itulah, seorang ibu rumah tangga mengambil keputusan paling berbahaya dalam hidupnya. Ia akan mencari sendiri orang-orang yang telah mengambil anaknya, tidak untuk membalas dendam, bukan untuk membunuh, tetapi untuk memastikan nama mereka tercatat, wajah mereka dikenali, dan kejahatan mereka tidak terkubur bersama jenazah Karen. Tanpa pelatihan, tanpa senjata, tanpa perlindungan, tanpa pengawalan, Miriam Rodriguez Martinez memulai penyelidikan pribadinya sendirian. Setelah jasad Karen ditemukan, hidup Miriam berubah sepenuhnya. Rumah yang dulu pernah tawa kini terasa kosong. Tidak ada lagi suara langkah, tidak ada lagi cerita malam. Yang tersisa hanyalah satu pertanyaan yang terus menghantuinya. Siapa yang melakukan ini? Polisi tidak memberi jawaban. Berkas perkara nyaris tak bergerak. Nama pelaku tidak pernah diumumkan. Namun Miriam tidak pernah percaya bahwa anaknya dihabisi oleh hantu. Seseorang pasti tahu, seseorang pasti berbicara. Maka ia memulai dengan cara paling sederhana, yaitu bertanya. Miriam mendatangi tetangga, teman-teman Karen, kenalan lama, siapapun yang mungkin pernah melihat sesuatu. Pelan-pelan, potongan kecil mulai muncul. Sebuah nama, sebuah julukan, sebuah alamat yang samar-samar. Bagi kebanyakan orang, informasi ini terlalu berbahaya untuk dikejar. Namun bagi Miriam, ini adalah satu-satunya jalan. Ia mulai mencatat segalanya. Nama, nomor telepon, foto, hubungan keluarga, koneksi antar orang. Buku catatannya berubah menjadi arsip pribadi. Lebih rapi dari berkas kepolisian. Lebih detail dari laporan resmi. Namun semakin dalam ia menggali, semakin jelas satu hal. Orang-orang yang ia cari bukan kriminal biasa. Mereka adalah anggota partel narkoboy. Orang-orang yang terbiasa menghabisi tanpa meninggalkan jejak. Miriam tahu satu hal. Kesalahan kecil bisa mengakhiri hidupnya. Namun rasa takut tidak lagi mampu menghentikannya. Ia mulai melakukan sesuatu yang hampir mustahil dipercaya. Miriam menyamar. Kadang ia berpura-pura menjadi petugas sosial. Kadang sebagai pencari kerja. Kadang sebagai anggota keluarga jauh. Ia mengubah gaya rambut, cara berpakaian, nada bicara. Setiap identitas baru, ia bangun dengan cerita yang meyakinkan. Ia mendatangi rumah para tersangka, mengetuk pintu mereka, duduk berbicara di ruang tamu, minum kopi bersama orang-orang yang diduga menghabisi anaknya. Dalam setiap percakapan, ia mengamati reaksi, nada suara, gerakan mata, kesalahan kecil dalam cerita. Banyak yang tidak sadar bahwa perempuan di depan mereka adalah ibu dari korban. Sedikit demi sedikit, pengakuan mulai muncul. Tidak selalu langsung, kadang hanya satu kalimat, "Aku cuma ikut mengantar. Aku tidak menghabisinya. Aku cuma tahu lokasinya." Namun bagi Miriam itu sudah cukup. Ia mencatat semuanya, tanpa emosi, tanpa ancaman, tanpa amarah. Karena ia tahu jika emosinya meledak, ia tidak akan keluar hidup-hidup. Dalam beberapa kesempatan, Miriam bahkan berhadapan langsung dengan orang yang mengakui keterlibatan penuh. Karen sempat bertanya, "Di mana kalian menguburnya?"
Jawaban-jawaban itulah yang akhirnya mengarah pada lokasi kuburan rahasia. Miriam kemudian membawa semua bukti itu ke pihak berwenang. Dan untuk pertama kalinya, polisi memiliki cukup informasi untuk bertindak. Penangkapan mulai dilakukan, 1 orang, lalu 2, kemudian bertambah. Sebagian ditangkap di rumah mereka, sebagian saat melintas perbatasan, dan sebagian menyerah karena tahu identitas mereka telah terbongkar. Lebih dari 10 orang akhirnya ditahan berkat informasi yang dikumpulkan Miriam. Ia berhasil melakukan apa yang gagal dilakukan aparat negara selama bertahun-tahun. Namun keberhasilan itu tidak datang tanpa konsekuensi. Nama Miriam mulai dikenal di kantor polisi, di lingkungan partel narkoboy, dan di jalanan San Fernando. Kabar menyebar cepat. Ada seorang ibu yang berbicara terlalu banyak. Ancaman pun mulai datang. Pesan anonim, panggilan malam hari, orang asing mengawasi rumahnya. Beberapa pelaku yang ditangkap bahkan berhasil melarikan diri dari penjara. Dan kini mereka tahu satu hal, Miriam Rodriguez Martinez adalah alasan mereka berada di balik jeruji. Ia telah datang menantang partel narkoboy, dan partel ini tidak pernah memaafkan. Namun bukannya berhenti, Miriam justru melangkah lebih jauh. Jika ia bisa membantu menemukan para pelakunya, maka ia juga bisa membantu ibu-ibu lain yang kehilangan keluarga mereka. Dari tragedi pribadi, lahirlah sebuah perjuangan kolektif. Dan dari seorang ibu berduka, lahirlah seorang aktivis. Setelah para pelaku penculikan Karen mulai ditangkap, banyak orang mengira perjuangan Miriam telah selesai. Namun bagi Miriam, keadilan untuk satu anak tidak menghapus penderitaan ribuan keluarga lain. Di San Fernando dan wilayah sekitarnya, orang-orang masih terus menghilang. Hampir setiap minggu, hampir tanpa berita, setiap rumah memiliki cerita serupa. Seorang anak yang tak pulang, seorang suami yang tak pernah kembali, seorang saudara yang lenyap di jalan. Dan hampir semua keluarga mendengar jawaban yang sama dari polisi, yaitu tunggu. Miriam tahu arti kata itu. Ia telah menunggu 2 tahun untuk menemukan jasad Karen. Dan ia tahu menunggu berarti dilupakan. Maka Miriam memutuskan untuk tidak lagi menunggu. Bersama beberapa ibu lain yang kehilangan anak dan keluarga, Miriam membentuk sebuah kelompok kecil. Mereka menamakan diri Colectivo de Personas San Fernando. Tidak ada dana, tidak ada kantor, tidak ada perlindungan, ataupun tidak ada senjata. Yang mereka miliki hanyalah sekop, sarung tangan, botol air, dan foto orang-orang yang hilang. Setiap akhir pekan, kelompok ini menyusuri ladang kosong, hutan kecil, tepi jalan, tanah-tanah tak bertuan. Mereka mencari tanda-tanda sederhana, tanah yang lebih gembur, aroma busuk yang samar, bekas galian lama. Kadang mereka hanya menemukan hewan mati, kadang juga tidak menemukan apa-apa. Namun terkadang sekop itu membentur sesuatu yang keras, tulang. Tak jarang mereka menemukan pakaian, sepatu, kalung, atau barang-barang kecil yang dulu dipakai seseorang yang kini tak lagi punya nama. Banyak ibu jatuh pingsan saat menyadari barang itu milik anak mereka. Namun anehnya tidak ada jeritan histeris, tidak ada teriakan, hanya tangisan sunyi. Karena di tempat seperti ini, air mata pun terasa tidak cukup. Miriam selalu berada di barisan depan. Ia menggali paling lama, berjalan paling jauh, dan menenangkan siapapun yang runtuh di tengah pencarian. Miriam sering berkata kepada ibu-ibu yang lain, "Kita tidak mencari kematian, kita mencari kebenaran." Dan dalam beberapa tahun, kelompok kecil ini membantu menemukan puluhan kuburan rahasia. Sebagian korban dapat diidentifikasi, sebagian lainnya tetap tanpa nama. Namun bagi keluarga, mengetahui lokasi jasad lebih baik daripada ketidakpastian selamanya. Karena kehilangan tanpa kepastian adalah bentuk penyiksaan paling kejam. Aktivitas mereka perlahan menarik perhatian nasional. Media mulai meliput, organisasi HAM mulai datang. Namun bersama perhatian itu, datang pula bahaya. Tentunya para partel narkoboy tidak menyukai orang yang menggali rahasia masa lalu. Karena setiap tulang adalah bukti kejahatan, dan setiap bukti adalah ancaman. Ancaman terhadap Miriam meningkat. Ia menerima pesan, berhenti menggali, kalau tidak, kau akan menyusul anakmu. Ia melaporkan ancaman itu. Namun perlindungan yang diberikan sangatlah minim. 1 mobil patroli, sesekali, kadang pun tidak ada. Miriam tahu perlindungan itu hanya sebatas simbolis, bukan nyata. Namun ia tetap melanjutkan, karena baginya, takut bukan lagi alasan. Ia pernah berkata kepada rekannya, "Jika aku diam, mereka menang. Jika aku mati,
setidaknya aku mati melakukan sesuatu. Kata-kata itu kelak menjadi ramalan yang mengerikan, karena perjuangan Miriam telah membuat namanya dikenal luas, bukan hanya oleh keluarga korban, tapi juga oleh mereka yang ingin menghentikannya selamanya. Semakin banyak jasad ditemukan, semakin besar pula ancaman yang diterima Miriam. Nama yang dulu hanya dikenal keluarga korban, sekarang mulai disebut-sebut di tempat yang salah. Para anggota kartel narkoboy punya satu hal, perempuan ini berbahaya. Bukan karena senjata, tetapi karena ia mengungkap kebenaran. Beberapa pelaku penculikan Karen yang telah ditangkap sebelumnya mulai melarikan diri dari penjara. Entah karena kelalaian atau karena bantuan dari dalam. Yang jelas, mereka kini kembali bebas. Dan mereka tahu persis siapa yang membuat mereka ditangkap. Ancaman menjadi semakin nyata. Pesan suara, telepon tengah malam, orang asing yang mengawasi rumahnya. Beberapa kali, kendaraan tak dikenal mengikuti Miriam saat ia pulang dari kegiatan pencarian. Ia melaporkan semua itu kepada pihak berwenang, meminta perlindungan resmi. Pemerintah setempat akhirnya memberikan pengamanan. Namun pengamanan itu sangatlah terbatas. Satu mobil patroli yang hanya lewat beberapa kali sehari. Tidak ada penjagaan malam, tidak ada pengawalan tetap. Bagi seorang perempuan yang telah mengirim belasan anggota kartel narkoboy ke penjara, perlindungan itu nyaris tidak berarti apa-apa. Rekan-rekan Miriam memintanya pergi, pindah ke kota, meninggalkan San Fernando. Tetapi Miriam menolak. Miriam berkata, jika aku pergi, siapa yang akan membantu ibu-ibu yang lain? Miriam sadar bahwa nyawanya terancam. Tetapi baginya, hidup tanpa memperjuangkan kebenaran bukanlah hidup sama sekali. Dalam beberapa kesempatan, ia bahkan mengungkapkan ketakutannya secara terbuka. Bukan karena ingin berhenti, tetapi agar dunia tahu apa yang sedang terjadi. Miriam sempat berkata kepada media, kami para ibu-ibu tidak mencari masalah. Kami hanya mencari anak-anak kami. Namun negara tidak mendengar jeritan itu. Laporan ancaman menumpuk, tapi tak ada peningkatan keamanan, tak ada relokasi, tak ada perlindungan nyata. Seolah-olah negara berharap bahwa semuanya akan selesai dengan sendirinya. Padahal bagi kartel narkoboy, waktu hanyalah kesempatan. Mereka menunggu, mengamati, mencari celah, dan celah itu akhirnya datang pada hari yang seharusnya penuh kebahagiaan. Hari Ibu, tanggal 10 Mei 2017, hari di mana seluruh Meksiko merayakan para ibu dengan bunga dan lagu. Hari di mana anak-anak memeluk orang tua mereka. Namun di San Fernando, hari itu berubah menjadi hari berkabung. Pada sore hari, Miriam baru saja pulang ke rumahnya. Ia membuka pintu gerbang, masuk ke halaman kecil di depan rumah. Saat itulah, seorang pria bersenjata mendekat dengan cepat. Tanpa peringatan, tanpa kata-kata, beberapa tembakan dilepaskan. Tetangga mendengar suara letusan. Ketika mereka keluar, Miriam Rodriguez Martinez telah tergeletak bersimbah darah. Ia didor berkali-kali di depan rumahnya sendiri. Tidak ada penjaga, tidak ada polisi, tidak ada perlindungan. Miriam meninggal di tempat. Seorang ibu yang menghabiskan hidupnya mencari orang hilang, akhirnya menjadi korban berikutnya. Kabar ini menyebar cepat. Dalam hitungan jam, seluruh negeri terdiam. Karena semua orang tahu satu hal, jika perempuan seberani Miriam bisa dihabisi begitu saja, maka siapapun bisa. Dan kematiannya pun bukan hanya tragedi pribadi. Ini adalah bukti kegagalan negara Meksiko melindungi warganya sendiri. Media nasional memberitakan satu kalimat yang sama. Seorang ibu pencari keadilan ditembak mati di berbagai kota. Masyarakat turun ke jalan. Mereka membawa foto Miriam, membawa lilin, membawa nama-nama orang hilang yang belum pernah ditemukan. Bagi banyak orang, kematian Miriam bukan sekedar tragedi pribadi. Ia adalah simbol bahwa di Meksiko, bahkan mereka yang mencari keadilan bisa dihabisi tanpa perlindungan. Organisasi Hak Asasi Manusia Internasional mengecam keras pembunuhan ini. PBB, Komisi HAM Inter-Amerika, lembaga internasional lainnya, semua menyampaikan pesan yang sama. Negara telah gagal melindungi warganya. Namun seperti banyak kasus sebelumnya, kecaman tidak serta-merta menghadirkan keadilan. Proses hukum berjalan lambat, pelaku tidak segera ditangkap, dan keluarga Miriam kembali dihadapkan pada sistem yang sama, yang dulu ia lawan sendirian. Ironisnya, setelah kepergian Miriam, nama Miriam justru dikenal luas. Ia disebut sebagai ibu pemberani, aktivis tanpa senjata, perempuan yang menantang kartel narkoboy. Namun bagi keluarganya, ia tetaplah seorang ibu, seorang nenek, seorang perempuan sederhana yang ingin pulang
ke rumah dengan selamat. Kelompok kolektivo yang Miriam dirikan tidak berhenti setelah kematiannya. Para ibu yang dulu ia rangkul melanjutkan pencarian dengan ketakutan yang sama, dengan resiko yang sama. Namun dengan keberanian yang ia wariskan, mereka berkata, "Jika Miriam bisa melakukannya, kami tidak boleh berhenti." Hingga hari ini, ribuan orang masih dinyatakan hilang di Meksiko. Kuburan massal terus ditemukan, nama-nama baru terus ditambahkan. Namun kisah Miriam telah mengubah sesuatu. Ia menunjukkan bahwa keberanian tidak selalu datang dari kekuatan. Kadang ia lahir dari kehilangan. Ia membuktikan bahwa seorang ibu bisa melakukan apa yang tidak mampu dilakukan negara. Namun kisah ini juga meninggalkan pertanyaan pahit. Mengapa seorang ibu harus melakukan sendirian? Mengapa keadilan bergantung pada keberanian individu? Dan mengapa mereka yang berani berbicara harus membayar dengan nyawa? Miriam Rodriguez Martinez tidak pernah mengangkat senjata. Ia tidak menghabisi siapapun. Ia hanya mencari kebenaran. Namun di negeri yang dikuasai ketakutan, kebenaran adalah ancaman terbesar.